ini pertanyaan hipotetis. Dengan modal, kan bagaimanapun juga partai politik, saya tahu tidak pollster atau survei tidak satu-satu dia dipegang, tapi itu pasti menjadi salah satu acuan. Dengan modal elektabilitas seperti ini, dan PDIP tidak bisa sendirian mengusung Anda, pada giliran nanti kalau bukan Anda yang diusung, apakah ada kekecewaan? Enggak lah, kami kan bilang kan partai pelopor itu kami dilatih sebagai kader. Kita tuh harus disiplin berorganisasi. Dan partai itu kenapa bertahan sampai hari ini dari Bung Karno? Karena kita pegang prinsip. Masa nggak kecewa Pak bahwa partai tidak bela-belain kadernya dengan tingkat elektabilitas yang paling tinggi, pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, pernah memiliki rekam jejak kinerja yang terbaik, tapi toh tidak diusung oleh partai. Kamu dan kayak nggak ngerti, nggak kenal aku aja. Saya masuk tahanannya nggak kecewa kok. Ketika sebetulnya itu harusnya saya bisa hukuman pencobaan. Saya tidak perlu ditangkap masuk ke dalam. Harusnya saya nggak jadi tersangka juga, karena kan ada pendapat ahli yang lebih baik. Nah tapi demi negara lebih baik, karena dulu alasannya toh supaya nggak ribut, supaya yang ribut nuntut saya itu bisa senang pesta atau senang lah Ahok di penjara. Saya nggak stres toh. Nah kalau saya kecewa, orang kok kecewa itu bisa stres toh. Bisa timbul semua macam penyakit. Nah coba saya segar bugar. Saya di dalam tahanan, hampir semua teman-teman yang kunjungin saya, waduh kita pikir mau nasihatin Ahok, nggak tahu kamu ngelawak di dalam. Nah itu membuktikan saya tidak kecewa, karena saya selalu percaya apapun terjadi dalam hidup kita harus seizin Tuhan pemilik kita. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi sama kita, berarti Tuhan tahu itu terbaik buat saya. Makanya saya nggak pernah menyesali. Maka saya mau introspeksi, kenapa saya alamin itu ya? Oh mungkin saya ada salah, mungkin saya sombong, mungkin saya lupa diri, mungkin saya sudah tidak taat sama prinsip-prinsip kebenaran, prinsip keadilan. Nah saya harus mengintrospeksi gitu loh. Nah bagi saya itu sesuatu yang, kalau ada sesuatu saya mesti introspeksi. Nah sama kayak sekarang kan, tadi waktu saya berangkat sini, saya bilang sama istri saya kan, ya saya bersyukur lah ya, Tuhan kasih istri berakal budi, Tuhan kasih punya anak-anak yang baik. Anak saya si Niko yang besar tahun ini kok mau disumpah jadi dokter. Tania udah lulus dari New York, udah punya kerjaan, mungkin mau ambil PhD. Daud juga mau berangkat ke Amerika September. Dua anak kecil sekarang udah masuk K1, satu masuk preschool. Lucu semua, kita di rumah, kita nikmatin satu Tuhan kasih anugerah bahagia ini. Nah saya sampaikan istri saya tadi, saya mau wawancara si Rosi tuh nanti, terus mungkin soal pilkada segala macam. Terus saya bilang, ya soal politik yang mana? Ya kita cerita besok, sama istri kan mesti saling cerita. Secara teori manusia kita nggak mungkin bisa maju kalau dihambat. Ya. Nah istri saya juga, apakah kecewa gitu? Pertanyaan gitu kan. Saya bilang kan kamu tahu saya kan tidak pernah mau ngejar jabatan. Justru saya bilang kalau kita nggak jadi gubernur itu pun, nggak calonkan pun, berarti waktu kita lebih banyak nikmatin anak yang lagi lucu-lucu. Jadi itu loh, kita jadi melihat dengan cara yang Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali ke channel ini. Mari kita review kembali setiap cuplikan-cuplikan videonya dan setiap komentar-komentar netizen. Memang para koruptor, mafia, memang pecundang, provokator tidak akan senang kepada pemimpin yang sangat jujur dan punya integritas yang baik. Memang yang tidak jujur sudah takut kalau Ahok jadi dipilih. Puji Tuhan, memang betul Pak Ahok jangan pernah kecewa. Andaikan Tuhan Pak, orang benar itu merdeka. Tidur nyenyak. Yang jolim-jolim itu justru kecewa dan sakit hati. Kasihan Pak Basuki, lebih baik berbuat baik untuk menolong orang yang miskin daripada menjabat dan dalam pemerintahan, karena lawan politiknya punya sentimental yang sangat merusak. Makanya lebih baik legowo saja, yang penting bisa hidup tentram dan damai. Ahok dan Komjen Dharma 2029 jadi Republik Indonesia. Memang kami seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan bersatu untuk mendukung dan
dipilih oleh Pak Ahok dan jadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2029. Ini sebabnya Ahok orangnya sangat jujur, berani, pintar, transparan, dan anti korupsi. Tegas, jika Ahok dipilih, maka Indonesia akan cepat maju dan rakyat sejahtera. Memang Pak Ahok adalah memang sosok yang luar biasa di dalam kepemimpinannya, dan dia sangat tidak suka orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, termasuk di dalam korupsi uang negara. Memang tidak semua pemimpin bisa berpikir nasional, apalagi sudah mabuk agama. Ya, Simatupang di dunia mendukung Ahok jadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2029. Memang kita bukan memilih pimpinan agama, tapi memilih pemimpin untuk rakyat Indonesia, supaya Indonesia ini lebih maju dan menuju Indonesia emas dan masyarakat pun sejahtera. Memang ayo rakyat Indonesia yang pandai dan sabar dan ingin negeri ini maju, maka serukan bahwa Ahok dan KDM yang jadi presiden dan wakil presidennya. Memang bersama Tuhan pasti terpilih itu Pak Ahok. Memang saya dukung Pak Ahok jadi Republik Indonesia. Ahok dan KDM untuk negeri jaya, rakyat Indonesia berserah kepada Tuhan dan berdoa, pasti akan terjadi. Tidak ada yang mustahil. Karena peduli negara ini, maka Ahok mencalonkan diri menjadi presiden, supaya Indonesia ini benar-benar bersih dari segala para mafia koruptor di Indonesia ini. Karena selama di Indonesia ini sudah 80 tahun, tidak pernah aman Indonesia ini. Maka malahan semakin hari dan semakin hancur Indonesia. Memang kalau Bapak Ahok memang menegakkan keadilan, memberantaskan korupsi, jangan sendirian. Sendirian perlu 100 orang untuk misi yang sama. Haleluya. Harusnya kita harus seperti Ahok, banyak cara untuk turut serta membangun bangsa ini. Dan kita tahu bahwa Ahok dan Ibu Shirley, calon pemimpin Republik Indonesia di tahun 2029, suaranya bergema bagai di kamar mandi. Memang Ahok di penjara Jakarta makin gak karuan. Inilah akibatnya, lebih baik milih Anies sekalipun gak ada kredibilitas dan prestasi. Ya, setiap manusia memang beda-beda pemikirannya. Ada manusia yang tidak suka dengan orang yang paling jujur, bahkan ya, terlebih-lebih di dalam mayoritas beragama. Dalam hal ini, ya, jadi siapa yang sengsara? Bukan pemimpinnya, tetapi rakyat sendiri yang sudah mulai sengsara. Ya, itu pilihan sendiri. Ya, itu adalah risiko sendiri untuk masyarakat yang telah memilih pemimpin-pemimpin yang tidak berprestasi atau tidak berintegritas. Ya, di situ kita lihat bahwa kinerja-kinerja mereka bahwa terbukti dimanapun mereka menjabat, pasti ada tangan-tangan mereka sangat bersih, tidak pernah melakukan hal-hal keji di pemerintahan atau di dalam kepemimpinan mereka. Memang semoga rakyat Indonesia sudah pintar dan cerdas, tidak lagi bisa dialihkan dalam pemilu. Ya, fokus dalam memilih pemimpin, jangan dialihkan dengan isu atau ras atau suku agama. Memang di dalam Indonesia ini kita lemah. Ya, kita memilih, kita tidak suka dengan hal-hal yang tidak baik, terlebih-lebih dengan ras, suku, agama. Ya, memang teori manusia pasti menjegal orang Kristen untuk maju menjadi pemimpin dengan cara licik. Biarpun Pak Ahok tidak seiman dengan saya, tapi saya salut bangga sama Pak Ahok, karena Pak Ahok ternyata sosok yang sangat religius selama mengingat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Ya, memang itu di dalam kepemerintahan, di dalam pemimpinan, ya, sungguh luar biasa. Dan hanya orang-orang yang tidak punya pemikiran sama sekali atau otaknya sudah rusak, kalau tidak memilih orang-orang yang sangat jujur dan
melakukan hal-hal yang baik untuk Indonesia ini, supaya Indonesia ini menjadi Indonesia yang sangat bersih dari segala hal-hal para koruptor-koruptor yang sangat luar biasa saat ini. Memang kalau Pak Ahok jadi presiden di tahun 2020 pasti para bandit banyak yang stres pada kalang kabut. Dan bukan hanya untuk stres sekalipun, malahan mereka gemetar, sudah mulai ketakutan, dan mereka mulai cari cara-cara supaya gimana Pak Ahoknya tidak naik level atau tidak jadi presiden. Tetapi walaupun mereka melakukan hal itu, kalau sudah Tuhan berkehendak, apapun itu tidak bisa dibatasi, atau tidak ada orang atau manusia yang bisa menghalangi itu, karena sudah Tuhan menghendakinya. Memang di dalam kepemimpinan negara ini supaya Indonesia ini bersih dan penuh dengan damai sejahtera. Andai Pak Ahok maju Republik Indonesia sepertinya jadi tegal semangat dengan Pak Ahok dan sangat luar biasa. Ya, jadi pantas jadi pemimpin negara Indonesia. Semua orang di Sabang sampai Merauke, jika Pak Ahok dicalonkan capres, ada rakyat yang tidak setuju, itu orang yang kurang berpikir, atau kesehatannya kurang sehat, atau pemikirannya kurang sehat. Seharusnya lah bangsa ini jujur menyatakan bahwa ini Nusantara. Ahok adalah satu-satunya yang nasional atau fit menjadi presiden di mana pun. Perfect skill yang mumpuni, berkarakter negarawan sejati, berjati diri. NKRI yakni sanggup memurnikan status Republik Indonesia ini supaya sanggup menjadi kursmin di 1000 P per dolar AS. Memang sangat di dalam kepemimpinan Ahok adalah saja menjalani hukuman full tanpa bebas bersyarat, ditolak sama dia. Memang tolak, kasih kesempatan ke Pak Ahok untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Rekam jejak prestasi, kejujuran dan integritas menjadi modal yang paling utama untuk memimpin bangsa ini. Bukan hanya ngomong-ngomong saja, atau bukan hanya janji-janji saja. Ya, itu tidak mempengaruhi rehabilitasi di seluruh Indonesia ini untuk menjadi pemimpin, untuk membersihkan Indonesia ini. Memang saya support kalau Ahok mau jadi pemimpin negeri ini, asal mampu berantaskan korupsi. Tetapi Pak Ahok sudah berjanji kalau dia jadi presiden bahwa seluruh para koruptornya akan diberantaskan, dimiskinkan, atau dihukum mati. Itu yang lebih bagus dan sangat bagus supaya mereka terjerat, supaya mereka